Di negara maju, penduduknya menjadi ateis karena tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Apakah karena tidak percaya atas keberadaan Tuhan, makanya dia ateis? Sama aja nggak sih itu? Sebab tidak percaya Tuhan, dia jadi ateis? Iya. Atau ateis dulu baru tidak percaya Tuhan? Tidak percaya Tuhan dulu. Tidak percaya Tuhan, Ya. jadilah ateis. Ateis. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebagai Muslim teguh mengimani Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita nih orang-orang yang beriman jaga takwa agar mati kita dalam keadaan Islam. Nah, dengan kata lain bahwa Allah Subhanahu wa taala berharap agar kita tidak mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan tidak memiliki rasa keimanan kepada Tuhan, maka dijaga takwa itu. Dengan cara apa? Meninggalkan apa yang dilarang, menjalankan apa yang diperintah. Dan itu semua akan menjadi benteng pertahanan keimanan kita. Begitu udah. Dan itu biasanya ayatnya dibacakan saat sholat Jumat. Jumat, benar. Karena biasanya udah orang-orang yang kita gini ya, sibuk dengan kerja, sibuk dengan cari duit, kadang sampai rumah capek, nggak datang ke majelis taklim, nggak datang ke majelis ilmu. Nah, pada saat khotib melaksanakan tugasnya, itu salah satu rukunnya adalah wasiat takwa. Dan di antara wasiat takwa itu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertakwa dan menjaga ketakwaan itu agar mati kita dalam keadaan Islam. Oke, baik, kita harus jeda sebentar, nanti kembali lagi tetap di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang orang yang terhalang dari jalan Allah. Oke, ini ada pertanyaan. Ustadz, kalau seorang hamba yang jalannya tertutup untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, apakah takdir itu bisa diubah supaya Allah membuka jalannya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan salah satu ayat di mana Allah memberikan keleluasaan udah. Ya. Kita punya hak untuk merubah. Walaupun segala apapun hak kita, upaya kita, ikhtiar kita, tetap ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita abaikan. Ya. Nabi SAW terus berdakwah. Walaupun mungkin kalau dalam istilah kenapa Nabi tidak berdoa saja, bisa-bisa saja dengan doa itu kemudian Allah ijabah. Pastinya karena Nabi adalah orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi ingin mengajarkan bahwa ada proses menuju yang kita inginkan. Ada proses perjalanan menuju apa yang kita harapkan. Termasuk menuju rahmatnya Allah. Menuju hidayahnya Allah. Menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Beramal soleh, beribadah. Tentu di sana ada rahmat, di sana ada kebaikan. Bahkan di sana ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi jangan berputus asa ya. Ya. Jangan bilang, ya emang takdir gue udah kayak begini, ya udahlah. Sayyidina Umar Ya. kurang apalah kalau dalam istilah sekarang nih jahat mungkin disebut apa macam-macam. Beliau tuh ia punya masa lalu yang kelam juga. Ya. Pernah membunuh anak perempuannya, menjadi musuh yang sangat benci kepada Nabi SAW beserta dengan sahabat-sahabatnya. Tapi dalam perjalanan itu ternyata Sayyidina Umar menemukan hidayah, menemukan petunjuk. Dan ketika petunjuk itu datang, hidayah itu datang, kenapa tidak? Kemudian orang itu bisa berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itulah pentingnya, seperti yang udah tadi sampaikan, tidak boleh ada putus asa dalam pencarian. Ya. Oke, baik, ini ada Instagram dari Lina Manis. Wow. Manis. Manis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ketika ayah saya meninggal, saya baru tahu ternyata ayah saya menyimpan benda-benda pusaka yang kata orang itu benda ada penghuninya. Karena kalau kosong mungkin akan dikontrakin. Ternyata meninggalkan kos-kosan. Kayak benda-benda pusaka ya. Sebagai anak yang anak sangat takut sekali apabila almarhum ayah meninggal dalam keadaan musyrik. Apakah ada amalan yang meringankan hisab ayah saya yang bisa saya lakukan, Ustaz? Ya. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa bapak kita ini jangan-jangan mati dalam keadaan musyrik. Ya.
itu bahaya betul. Sampai nanti kita akhirnya tidak mau berdoa untuknya.